Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Anak-anakku yang soleh-solehah, hari ini kita akan membahas materi tentang pentingnya sifat malu bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim, sifat malu itu adalah sifat yang penting yang harus dimiliki. Sifat malu memiliki keutamaan yang tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya, karena sifat malu merupakan sifat yang juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah merasa malu dari seseorang hamba apabila hamba tersebut mengangkat kedua tangannya, berdoa meminta kepada Allah, kemudian Allah mengembalikannya, menolaknya dalam keadaan kosong. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis ini anak-anak, Rasulullah telah menetapkan bahwa Allah itu memiliki sifat malu. Pada hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ketika melihat seorang sahabat ada yang mandi, namun di keadaan tanah lapang dan tanpa menggunakan sarung atau penutup, maka Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Beliau berkhutbah yang artinya, sesungguhnya Allah adalah Maha Pemalu dan Maha Menutup, dan Allah menyukai rasa malu dan menyukai untuk menutup. Maka apabila salah seorang dari kalian ingin mandi, maka hendaknya dia menutup dirinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis-hadis tersebut anak-anak merupakan motivasi kita agar menumbuhkan rasa malu, agar kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjaga aurat kita, agar kita mampu menumbuhkan rasa malu dalam aktivitas sehari-hari, malu dalam belajar, dalam mencari rezeki, dalam beribadah kepada Allah, dalam meninggalkan hal-hal yang haram. Kita bisa melihat saat ini sebagian besar dari umat Islam banyak yang mengabaikan sifat malu. Contohnya, beberapa sikap kaum muslim yang tidak menutup aurat dengan baik, suka memamerkan foto-foto yang tidak semestinya. Ada juga, kita juga sering melihat sikap dari sebagian kaum muslim yang ketika mendengar suara azan tidak segera melaksanakan kewajibannya untuk sholat, masih asik bermain, masih asik bekerja. Ada juga, kita juga sering melihat sebagian kaum muslim yang bekerja sebagai pejabat di pemerintahan melakukan korupsi tanpa malu mengambil dan menggunakan uang atau fasilitas negara untuk kepentingannya sendiri. Hal ini menandakan bahwa sifat malu belum menjadi sifat baik dari sebagian umat Islam. Hadis yang lain meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Malu yang dimaksud dalam hadis ini adalah malu ketika melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Malu kepada Allah jika tidak menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Orang-orang yang beriman akan malu dari hal atau perbuatan yang melanggar aturan agama. Orang-orang yang beriman akan malu dan dari tidak mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh agama. Seperti contohnya, orang-orang yang beriman itu pasti akan malu jika dia tidak menutup auratnya, tidak segera melaksanakan kewajibannya, tidak mengerjakan sholat, tidak berpuasa Ramadan, atau tidak melaksanakan kewajiban membayar zakat. Demikian juga jika melakukan hal-hal yang tidak baik.
Orang beriman akan malu, contohnya berani tidak patuh pada orang tua, suka bertengkar dengan temannya, menjahili temannya, membuang sampah sembarangan, tidak disiplin, berbohong, mencuri, iri, dengki, mengambil dan menggunakan barang yang bukan haknya atau semacam. Itu semuanya tidak dilakukan oleh orang-orang yang beriman karena mereka semuanya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh-solehah, pertama, sifat malu pada Allah dapat menjadikan seseorang itu meninggalkan dosa dan maksiat dan meningkatkan amal ibadah kepadanya. Yang kedua, sifat malu pada manusia membuat kita memelihara akhlak, membuat kita menghindari dari menyakiti orang lain baik secara ucapan maupun perbuatan, dan juga bisa menjaga kehormatan atau harga diri kita. Dan yang ketiga, malu kepada makhluk Allah seperti hewan atau tumbuhan bisa menjadikan kita lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan menjauhkan dari melakukan kerusakan lingkungan. Jadi anak-anak, merasa malulah ketika melakukan perbuatan yang salah dan buruk, tapi ingat, jangan pernah merasa malu jika melakukan perbuatan yang baik. Malu seperti inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kalam, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.